Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Nailu Amalia dengan NIM 2041050201117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perusahaan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari perusahaan. Perusahaan adalah sebuah tempat terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dan yang selanjutnya yaitu tentang stakeholder. Stakeholder yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, yang terdiri dari yang pertama yaitu para pemegang saham atau pemilik, dan yang kedua manajemen, ketiga pemasok, dan yang selanjutnya yaitu pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Tujuan umum dari perusahaan yaitu memaksimalisasi laba, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan. Dan yang selanjutnya tujuan secara spesifik. Di sini dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut, yaitu yang pertama memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menarik pelanggan, membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Yang selanjutnya itu tujuan dari perusahaan lainnya. Yang pertama di sini kita bertujuan untuk tujuan berbasis produksi, tujuan berbasis inventory, dan tujuan penguasaan pangsa pasar. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam perusahaan. Yang pertama di sini ada teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait yang pertama yaitu struktur pasar, regulasi, dan strategi harga. Dan yang selanjutnya itu kelemahan teori neoklasik. Yang pertama yaitu tentang tujuan organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, dan yang ketiga yaitu kompleksitas organisasi. Pertanyaan, apakah modal neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Berikan alasannya. Menurut saya, model neoklasik ini cukup memadai karena dalam pengambilan beberapa input yang dibeli dan output yang diproduksi serta penentuan harganya memperhatikan banyak atau sedikitnya permintaan dan penawaran. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang teori manajerial, yaitu maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Di sini penggunaan ekonomi manajerial yaitu menyarankan peraturan-peraturan untuk memperbaiki keputusan manajerial. Dan yang selanjutnya memberitahukan para manajer hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang ketiga yaitu teori tentang perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan. Berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Dan yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan. Teori ini dipelopori oleh Ronald Coase yang berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang teori evolusi perusahaan. Di sini pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi karena informasi yang terbatas dan dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Dan yang keenam
tentang teori strategik perusahaan. Teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi. Dan selanjutnya, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini menguraikan karakteristik khas sebagai berikut, yaitu pengetahuan memegang makna yang paling strategis di perusahaan, kegiatan dan proses produksi di perusahaan, dan kegiatan dan proses produksi di perusahaan melibatkan penerapan pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.